Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 8, kita lanjutkan ke bab 2 ya. Kita mulai mempelajari bab selanjutnya. Untuk bab 2 ini yaitu tentang gerak pada benda, gerak benda. Setelah kita kemarin belajar tentang gerak pada makhluk hidup, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak benda. Gitu. Ya. Kita perhatikan gambar yang di sini sebentar. Ya. Benda dikatakan bergerak jika kedudukannya terhadap titik acuan selalu berubah setiap waktu. Titik acuan itu apa? Titik acuan itu patokan gitu ya, titik sebagai patokan. Nah, ketika benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan setiap waktu. Gitu. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalnya di sini ada seorang anak pamit berangkat ke sekolah, dia membawa tas, memakai seragam, topi gitu ya. Itu pamit berangkat sekolah ke ayah ibunya di rumah. Dia pamit berangkat naik sepeda, Nah, pertanyaannya, apakah tas yang digendong anak tersebut bergerak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, bergantung dengan titik acuan yang digunakan. Ya, bergerak apabila titik acuannya adalah orang tua di rumah atau rumah tersebut. Kan misal orang tua di rumah sebagai titik acuan. Nah, orang tua kan menganggap tasnya ya ikut bergerak sama anaknya itu. Ya, kalau titik acuannya ini orang tua di rumah berarti tasnya ikut bergerak karena tasnya juga ikut ke sekolah. Kemudian jawabannya bisa tidak bergerak. Tas yang digendong tidak bergerak jika titik acuannya adalah si anak tersebut, karena kan tasnya tetap di pundak gitu ya, tetap di situ, tetap di pundak anaknya, betul, tasnya tidak kemana-mana sehingga tasnya bisa dinamakan tidak bergerak. Bisa juga dianggap bergerak apabila titik acuannya adalah rumah atau orang tua di rumah, kemudian bisa dianggap tidak bergerak jika titik acuannya adalah si anak tersebut. Kemudian contoh lain, misalnya ada seseorang si A akan pergi ke rumah si B. Nah, dia kan pamitan dulu ke orang tuanya, kemudian ke rumah si B dengan naik bus selama perjalanan berjam-jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu ya misal. Nah, pertanyaannya, apakah si A tersebut, anak A tersebut bergerak apabila titik acuannya adalah rumah? Ya, jawabannya adalah iya. Anak tersebut bergerak jika titik acuannya adalah rumah. Kemudian kan tadi ya naik bus selama berjam-jam gitu ya, bisa 5 jam, 6 jam gitu. Ketika anak di dalam bus, apakah anak tersebut bergerak jika titik acuannya adalah bus? Jawabannya adalah tidak, ya karena anak tersebut hanya diam saja di bus begitu. Ketika titik acuannya bus, berarti anak tersebut tidak bergerak. Namun ketika titik acuannya adalah rumah atau orang tua di rumah, berarti anak tersebut termasuknya bergerak. Begitu, itu untuk contoh lain benda dikatakan bergerak. Selanjutnya, untuk gerak pada benda itu gerak dapat bersifat relatif. Contohnya seperti yang tadi ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bergantung dengan titik acuan yang digunakan. Gerak bersifat relatif, bisa dianggap bergerak atau tidak bergantung dengan titik acuan yang digunakan atau titik yang digunakan sebagai patokan. Kemudian ada namanya gerak semu. Gerak semu itu apa? Benda yang diam terlihat seperti bergerak. Misalnya ada seseorang naik bus, kemudian melihat jendela samping. Nah itu ketika melihat jendela itu terlihat seperti pohon, rumah, tiang listrik itu seperti bergerak ya, seperti bergerak. Padahal sebenarnya pohon, tiang listrik, rumah tersebut tidak bergerak. Nah, ketika benda yang diam terlihat seperti bergerak, itulah namanya gerak semu. Padahal sebenarnya tidak bergerak. Itu namanya gerak semu. Selanjutnya, untuk gerak lurus, kita belajar tentang jarak dan perpindahan. Jarak itu apa? Jarak adalah panjang lintasan benda yang ditempuh selama bergerak. Panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian, kalau perpindahan adalah perpindahan kedudukan benda terhadap titik asal. Perpindahan
kedudukan benda terhadap titik asal. Berarti awalnya di mana sampai akhirnya di mana itu ditarik garis lurus begitu. Nah, misalnya ini, si A pergi ke rumah B. Misalnya si A pergi ke rumah B melewati tikungan, kemudian hutan, sungai, mana-mana belok-belok sampai ke rumah B. Nah, itu untuk jaraknya, jarak yang ditempuh adalah ya ini panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahannya yaitu langsung aja ditarik garis lurus. Begitu, itu adalah perpindahannya. Oleh karena itu perpindahan mempunyai arah kanan, ke kiri, atau ke utara, ke timur, dan sebagainya. Kemudian kita ambil contoh di sini, misalnya ada seorang atlet berlari 3 km ke utara, kemudian setelah itu dia berlari ke 4 km ke timur. Berapa jaraknya yang ditempuh atlet? Berarti jarak yang ditempuh berarti panjang lintasan yang ditempuh. Berarti 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7 km. Kemudian kalau ditanya perpindahannya berarti ya dari sini, dari titik awal ke titik akhir, langsung saja ditarik garis lurus. Nah, ini ke arah mana? Kan miring ke arah mana? Perpindahannya berapa kilometer, kemudian ke arah mana? Perpindahannya adalah 5 km. Kita dapatkan hasil 5 km ini dari perhitungan rumus Pythagoras. Kemudian arahnya berarti ke timur laut. Itu. Nah, untuk rumus Pythagorasnya, misalnya kalian lupa ya seperti ini. Misalnya untuk mencari yang miring, misalnya jaraknya dari sini ke sini, begitu berarti perpindahannya adalah C, menghitung C. Berarti akar dari, kalau ya kita langsung ke sini, berarti untuk menghitung perpindahannya adalah sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat dapat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Berarti akar dari 9 plus 16. Akar dari 9 plus 16. Akar dari 25 berarti 5. Begitu. Kalau triple Pythagoras juga bisa kalau misalnya angkanya cocok. Begitu. Ya, kemudian kalau misalnya dia bergerak miring, dia jalan miring, kemudian belok ke sini. Nah, berarti kan perpindahannya dari sini ke sini. Nah, tarik garis lurus. Nah, berarti rumusnya menghitungnya seperti ini. Rumus perpindahannya menggunakan ini. Begitu. Diingat lagi untuk yang Pythagoras di mapel matematika. Nah, untuk contoh misalnya ini untuk contoh mudah saja. Misalnya seorang pria bermain skateboard di jalan, ia bergerak 600 meter ke kanan, kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri. Hingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Yang pertama, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Dia, si pria yang bermain skateboard ini, panjang lintasan yang ditempuh berapa? Ya 600 meter ke sini, kemudian balik ke sini 300 meter, berarti 600 plus 300 sama dengan jaraknya yang ditempuh adalah 900 meter. Kemudian perpindahan yang ditempuh pria tersebut, perpindahannya dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya di sini, kemudian di akhirnya kan di sini. Nah, dari sini sampai sini adalah berapa? 300 meter, karena ya kan tadi dia baliknya 300 meter. Dari sini, dari awal ke akhir, hasilnya adalah 300 meter. Berarti perpindahannya 300 meter ke kanan. Begitu. Itu untuk contoh cara perpindahan. Sekian dulu untuk IPA kelas 8 kedua ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.